سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Masjid Raya Islamic Center yang insyaallah dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang barokah ini, jamaah sekalian, marilah kita sesama muslim untuk saling mengingatkan agar senantiasa dalam hidup yang sekali singkat, tidak lama, dan menunggu ajal ini, jamaah sekalian, sisa-sisa umur kita, marilah kita bingkai dengan kekuatan iman dan takwa Allah, dengan keyakinan yang penuh, dengan akidah yang teguh, punya jati diri sebagai seorang muslim, yang dengan jati diri itu Allah senantiasa mengedepankan kita sebagai figur seorang insan teladan di tengah-tengah kehidupan seluruh insan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam konteks kehidupan kita, baik dalam pribadi kita, dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, minimal ada dua hal yang harus kita tegakkan dalam hidup ini. Yang pertama yaitu iman yang kokoh penuh dengan komitmen. Yang kedua, Islam kafah dengan penuh konsekuen. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman-Nya, tepatnya di surah An-Nisa 136, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Al-ayat. Ayat ini jamaah sekalian difahami secara letterlek mungkin sedikit rancu. Kenapa? Karena Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Bukankah kita sudah dipanggil sebagai orang yang beriman? Kenapa disuruh beriman lagi? Ayat ini mengandung dua dimensi makna jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa iman ini fluktuatif. Kadang pasang naik, kadang pasang surut. Maka diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jamaah sekalian, yang dipakai kata yang begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ya ayyuhal mu'minun. Bukan merupakan kata benda, melainkan kata kerja. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti makna ayat ini di samping menunjukkan bahwa iman adalah fluktuatif, menggambarkan bahwa iman adalah sebuah proses menuju kesempurnaan kita sebagai manusia yang sempurna. Ahsani taqwim. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah memanggil kula jenengan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang menuju proses kesempurnaan iman. Orang-orang yang siap menjadi in akramakum indallahi atqakum, yang dinobatkan Allah sebagai hamba yang paling mulia di antara sekian makhluknya. Maka dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Proses kesempurnaan iman inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian ditegaskan oleh Allah, aminu billah, menuju kesempurnaan iman. Akidah yang kokoh dengan komitmen adalah indikasinya utama dan pertama, aminu billah, yakin percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kontradiktif dan kontraproduktif. Di lisan kita mengucapkan aminu billah, bahkan hafal 6 rukun iman, akan tetapi makna secara substansial dari iman itu sendiri belum tertanam di dalam kehidupan kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kalimat iman inilah
yang membedakan antara kepercayaan, keyakinan Nabiullah Adam alaihissalam dengan keimanan yang ada di hatinya iblis laknatullah. Bukankah iblis juga percaya adanya Allah? Tapi kenapa dikutuk Allah? Karena tidak ada konsekuensi di dalam keimanannya. Tidak ada komitmen di dalam pegang teguh akidahnya. Yang namanya orang berproses menuju kesempurnaan iman adalah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dengan memahami sifat-sifatnya, dengan memahami kalimat-kalimat thayyibahnya, dan juga meyakini bertafakur dengan ayat-ayat Allah berupa ciptaannya. Disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka kemudian kita yakin bahwa dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah itu mengangkat derajat itu pertama dan utama adalah orang yang beriman, jamaah sekalian. Di sini maka aminu billah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini tidak ada yang bisa menguasai kita, tidak bisa yang mengarahkan kehidupan kita sehingga lurus langkah-langkah kita dengan senantiasa mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan kita senantiasa yakin percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua jamaah sekalian, aminu billah wa rasulih, juga beriman kepada Rasulnya. Kenapa? Karena ketika kita ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada seorang Rasul yang menuntun kita, ada seorang Rasul yang qudwah di tengah-tengah kehidupan kita, mengarahkan kita dengan risalahnya untuk bertauhid secara sempurna. Sehingga di akhir surah Kahfi itu Allah menegaskan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, ana basyarum mithlukum, saya ini manusia seperti antum juga, ya makan, minum, sare dan sebagainya. Jamaah sekalian, hanya saja yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, hanya saja saya diberikan wahyu oleh Allah agar dengan wahyu ini kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita ingin menyempurnakan iman kita, jangan lupa bahwa kita ada satu qudwah teladan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jamaah sekalian, wal kitabil ladzi nazzal, dan juga kepada Al-Qur'an. Kenapa dengan Al-Qur'an? Karena di Al-Qur'an ini adalah ayatul qauliyah, firman-firman Allah yang menjadi dalil naqli, dalil secara redaksional untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, terinspirasi dengan firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad, dan sebagainya dan seterusnya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka sangat penting adanya ketika kita berlandaskan dalam hidup ini agar iman tetap tertanam di dalam hati untuk berpedoman kepada kitab suci yang diturunkan Allah Rabbul Izzati, agar kita tidak salah arah, tidak salah jalan dalam hidup ini di dunia, apalagi sampai di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum juga termasuk kitab-kitab sebelumnya. Kenapa harus kitab sebelumnya? Agar kita belajar dari kisah-kisah sebelumnya, agar kita mengambil ibrah betapa umat-umat Nabi terdahulu yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi difahami, diyakini, diaplikasikan secara parsial. Kalau sekiranya ayat sesuai dengan kepentingannya, mereka ambil, tapi ketika ayat bertentangan dengan kemauannya, ayat ini begitu saja dibuang oleh mereka. Dan itulah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita ditunjukkan kisah-kisah umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Musa, umatnya Bani Israel dan sebagainya. Inilah yang menggambarkan bahwa kesempurnaan iman kita, yang mengindikasikan kesempurnaan kita sebagai manusia, makhluk yang mulia, maka hendaknya juga belajar dari kitab-kitab dan umat-umat terdahulu, agar di saat ini kita mampu memperbaiki diri, introspeksi, agar tidak meniru perilaku dan karakter mereka di dalam kehidupan ini.
Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah akidah yang kuat penuh dengan komitmen, dan yang kedua adalah Islam kafah secara konsekuen. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam memahami Islam, betul-betul di dalam Al-Quran ditegaskan ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi Allah memanggil kita dengan amanu. Jadi di dalam komponen untuk menyempurnakan keimanan kita, jamaah sekalian, di samping iman yang kokoh tadi juga ada Islam yang kafah. Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Bukan mengambil tapi masuk. Masuknya secara universal, integral, secara keseluruhan. Seluruh syariat-syariatnya, seluruh sunnah nabinya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Apakah itu dalam rumah tangga, bahkan di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ambil itu Islam. Sehingga bahkan berpolitik pun Imam Syafi'i menyampaikan as-siyasah minas syariah, karena beliau meyakini bahwa semua komponen kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita tidak terlepas dari tatanan dan tuntunan Islam. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menyempurnakan diri kita sebagai Islam yang kafah ini. Itulah pesan indah di dalam surah Al-Baqarah 208. Bahkan tidak segan-segan Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa sebaik apapun perilakunya, sebanyak apapun amal-amal solehnya, tapi tidak disandarkan kepada Islam, tidak tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan-kebaikan itu sia-sia adanya. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak akan diterima oleh Allah, yang pada akhirnya berakibat nanti di akhirat termasuk orang yang rugi dan celaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang dua aspek, dua komponen akidah dan Islam, iman dan Islam, salimul akidah, sahihul ibadah, yang nanti output dan endingnya akan menjadi jiwa-jiwa yang berakhlakul karimah. Makanya Rasulullah SAW secara tegas mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi setelah Rasulullah membawakan pondasi iman lebih dari 11 tahun di kota suci Makkah atau sebelum hijrah ke kota Madinah, kemudian ditambah dengan komponen dan far'iyah di dalam kota Madinah berupa syariah-syariah Islam ini, ternyata pada akhirnya beliau bersabda, saya ini sebetulnya diutus itu semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dengan akhlak inilah jamaah sekalian ada yang disebut dengan yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada haqqullah, ada haqqul adami, ada yang terkait dengan hablum minallah, ada hablum minannas, yang pada akhirnya menjadikan diri kula jenengan sebagai orang yang beriman harus memiliki jiwa-jiwa yang soleh, baik secara ritual maupun soleh sosial. Dan inilah hakikatnya kula jenengan kemudian menjadi orang-orang yang sesuai dengan programnya Allah. Jadi Allah mengutus Rasulullah, akidah Islam, akidah ibadah, akhlakul karimah, pada akhirnya agar kita berjiwa sebagaimana diutusnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah tidak mengutus Rasulullah, ya, seandainya tidak ingin agar Rasulullah menebarkan kasih sayang. Jadi seakan-akan di balik itu makna tersiratnya jamaah sekalian, seandainya Allah tidak menginginkan satu planning program agar Rasulullah berserta umat ini menyebarkan rahmat kasih sayang ini, maka Allah nggak perlu mengutus Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam konteks Rasulullah, arsala artinya mengutus. Dalam konteks kita sebagai umatnya, arsala adalah kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertebarkan di muka bumi ini dengan membawa kasih sayang antar sesama kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita pandai berkasih sayang antar sesama kita di muka bumi, maka Allah pun mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita. Dan itulah hakikat jiwa iman dan takwa seseorang, sehingga Allah menjanjikan
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dengan akidah yang mantap, ibadah yang sempurna, akhlak yang mulia, maka menjadi orang-orang yang senantiasa beriman bertakwa, dan disitulah Allah berjanji akan turunkan rahmatnya, menurunkan barakahnya, baik yang dari langit maupun yang bersumber dari muka bumi ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita rengkuh barakahnya Allah. Kita raih rahmat Allah dengan apa? Dengan iman yang sempurna, penuh dengan komitmen, dan Islam yang komprehensif dengan konsekuen. Insya Allah Allah akan senantiasa merahmati kita, barakah diri kita, barakah keluarga kita, barakah lingkungan masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.